juga ini masih di dalam downtrend channelnya untuk jangka pendeknya. Nah, bagaimana nih strategi untuk ESA? Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Sam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan menganalisis dari IHSG yang pertama, yaitu IHSG hari ini ditutup melemah, terkoreksi di akhir sesi 2 ini tipis ya. Setelah hari ini di sesi pertama dia dibawa turun kembali, kita lihat nih di chartnya atau di candle hari ini dia sempat turun ya, menyentuh di area fraktal bawah atau di keluar dari fraktal bawah. Ini menandakan adanya panic selling. Kita tahu bahwa di global, secara global ini indeks Asia maupun global lainnya ini terkoreksi. Nah, ini juga adanya dampak nih dari global sendiri terhadap IHSG hari ini adanya panic selling juga. Nah, untuk kali ini kita lihat nih IHSG di atas garis garis trendline yang ada di area sini ini cukup menarik ya. Dia melanjutkan kenaikannya kembali memang ya, secara garis di sini hijau, namun memang ini terkoreksi tipis. Nah, namun kita lihat nih teman-teman, untuk kali ini koreksi ini kan memang cukup wajar ya, karena memang IHSG sudah naik tinggi, dan ini kita lihat hari ini juga adanya laporan keuangan dari beberapa banking serta big caps lainnya, yaitu dari BRI, BBTN, BCA hingga Telkom ini mengalami penguatan yang cukup bagus ya hari ini juga. Nah, untuk IHSG gimana nih hari ini? Support dari IHSG sendiri itu ada di 7.210 di area sini, ini sebagai area support. Nah, hari ini kan ditutup di 7.215. Kemudian ketika dia aman di garis trendline di area sini, ini tetap teman-teman waspada, jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Ini adanya tanda-tanda memang banyak profit taking karena memang hari ini cukup melelahkan ya, karena IHSG juga bekerja keras hari ini, banyak yang memang adanya penjualan dari asing juga dan adanya penjualan dari retail di Indonesia juga ya. Jadi tetap sekali lagi jangan terlalu agresif untuk di pasar modal sendiri, karena memang sudah begitu jenuh. Nah, kita tahu juga ini memasuki bulan Mei, di bulan ini ya, di bulan depan ini sudah ada namanya sell in May and go away. Ini hanya sebatas rumor atau memang kenyataan. Nah, tapi kita tetap hanya bisa memprediksi saja bagaimana, tapi tetap teman-teman manage ekspektasi ya, money management diterapkan. Nah, untuk supportnya ini di area 7.210 yang tadi sudah dibahas, dan untuk area resistennya ada di 7.297, ini sebagai area resisten untuk IHSG. Nah, kita lihat nih untuk asing hari ini masuk ke dalam saham-saham big cap seperti ada BBRI, BBCA, ADMR juga di sini masuk, kemudian BBTN, MDKA, Unilever ini mengalami rebound juga hari ini. Jadi ini untuk transaksi asingnya. Ini BBRI mencatatkan transaksi cukup tinggi hari ini juga oleh asing sebesar 283 miliar. Nah, kita akan bahas nih untuk saham-sahamnya, yaitu yang pertama dari BBCA terlebih dahulu. Ya, hari ini BBCA naik sebesar 1,6%. Tutupan closingannya ada di angka pas di area 8.000, dan hari ini dia membentuk candle yang cukup menarik, yaitu keluar dari area fraktal atas ya. Teman-teman bisa lihat hari ini BCA keluar dari area fraktal atas nih, area fraktal atas yang memang sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Ini cukup menarik bahwa BCA ini ketika keluar dari area fraktal atas ini akan membentuk namanya kenaikan kembali, atau memang potensi naiknya itu lebih tinggi dibandingkan potensi turunnya. Didukung juga dengan laporan keuangannya yang cukup bagus juga ya. Nah, untuk area support ada di 7.875 di area sini sebagai area support. Taking profitnya ada di 8.075, ini untuk TP pertama, dan dilanjutkan untuk TP kedua di 8.300 ya. Ini sebagai TP keduanya. Jadi
kalau teman-teman untuk saham big caps ini terutama BCA ini boleh long investing ya. Untuk investasi jangka panjang ini cukup menarik karena memang BCA ini masih dalam bergeraknya di dalam uptrend channelnya ini kembali atau berusaha kembali ke dalam garis trendline yang ada di area sini. Jadi ini cukup oke ya. Nah, untuk hari ini volume transaksi di bawah rata-rata memang ya, tapi tidak usah khawatir teman-teman karena memang BCA juga punya fundamental yang cukup menarik dan hari ini juga stokastik dan RSI ini cenderung mengarah ke atas terus dan ini masih terus diakumulasi juga oleh asing juga. Jadi teman-teman boleh nih untuk yang punya BCA ini boleh di hold. Nah, bagi yang belum punya gimana? Kalau bagi yang belum punya, boleh tunggu area koreksian yang ada di 7.875. Ini untuk area koreksian sampai di 7.890 ya. Tapi kalau belum punya. Nah, kalau memang mau langsung HK ya silakan saja, tapi strateginya cicil saja ya, bukan untuk langsung hajar semua atau all in semua ya. Jadi tetap money management diterapkan. Nah, untuk BCA silakan dicatat support dan area resistennya. Untuk selanjutnya ada saham BBRI. Ya, BBRI hari ini kita lihat transaksi naik sebesar 1,9%, tutupan closingannya ada di 4.840. Ini cukup menarik karena memang BRI ini hari kemarin memang membentuk doji, tapi dia masih di dalam area fraktal. Nah, hari ini juga masih di dalam area fraktal. Bagi teman-teman yang memang sudah hold untuk BRI ini layak sekali untuk diinvestasikan jangka panjang juga ya, karena memang BRI juga fundamentalnya cukup menarik. Tapi teman-teman tetap atur strateginya. Kalau memang untuk swing trading ya silakan swing trading ya untuk jangka menengah. Tapi kalau memang investasi jangka panjang ya cukup menarik. Nah, untuk BRI sendiri supportnya ada di mana? Supportnya ada di 4.640. Ini sebagai area support untuk BRI ya. Bisa dicatat di area sini sebagai area support. Ini support untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka menengahnya ada di 4.530 di area sini sampai di 4.570. Nah, kalau dia memang masih di area fraktal di area sini ya, di area tengah fraktal ini masih cukup menarik untuk kita bisa lakukan entry juga untuk investasi jangka panjang ini boleh-boleh saja. Nah, untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resisten pertama itu ada di 4.850, kemudian di TP keduanya ada di 4.870. Ini diambil dari high sebelumnya yang ada di area sini ya. Ini sebagai area high-nya. Tapi untuk target daripada BRI sendiri secara fundamental ini cukup menarik, yaitu areanya ada di 5.000 ya sampai di 5.500 untuk target area secara fundamental. Untuk volume transaksi hari ini di atas rata-rata ini cukup menarik karena memang asing masih melakukan net buy. Stokastik dan RSI awas hati-hati, ini adanya rawan koreksi, ini cukup wajar karena memang sudah naik tinggi ya. Ini diusahakan kalau teman-teman memang mau masuk ke BRI ya silakan cicil beli saja, jangan terlalu agresif tentunya ya. Lakukan dollar cost averaging strateginya ya. Memang kalau teman-teman mau cicil ya boleh saja. Jadi masuk dulu 10%, kemudian 10% lagi, nanti sampai modalnya teman-teman mau berapa nih masuk ke BBRI tentunya, karena memang BRI kan fundamental yang cukup menarik juga. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Kita lihat dari saham BBRI ya. Kita lihat hari ini asing mencatatkan net buy sebesar 283 miliar. Dan untuk broker summary hari ini ada JP, AKYU, kemudian ada BK juga di sini. Adanya distribusi dari CC ini cukup wajar karena memang sudah naik tinggi juga, dan di sini adanya akumulasi juga dari JP, kemudian AK juga masih mengakumulasi. Ini masih sangat tertarik ya untuk secara fundamental BRI tentunya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham BBHI ya. BBHI kita lihat hari ini mencatatkan kenaikan juga sebesar 3,2%. Tutupan closingannya ada di 6.500. Ini cukup menarik karena memang BBHI ini masih di dalam strong uptrend channelnya. Nah, kita lihat di sini, ini masih di dalam uptrend channelnya. Jadi, bagi teman-teman yang memang masih punya BBHI ini, boleh rekomendasi untuk hold terlebih dahulu selama dia tidak turun dari support yang ada di 6.125 yang ada di area sini. Nah, BBHI juga sudah dibahas ya dari beberapa video sebelumnya bahwa ini adalah area support kuatnya juga.
Selama dia di atas fraktal atas, ini cukup menarik untuk di hold untuk jangka menengah juga ataupun untuk jangka panjang juga ya. Ini untuk TP-nya ada di 8.100. Ini sebagai area TP pertamanya. Jadi sesuaikan dengan strategi. Kalau teman-teman belum punya, boleh menunggu area support di area 6.125 ya, di area sini. Kalau memang teman-teman sudah punya dari modal bawah ya silakan di hold terlebih dahulu, boleh-boleh saja. Yang penting dia tetap ada dalam garis trendline channel yang ada di area sini. Nah, kita tahu juga BBHI juga diperkirakan nih setelah Lebaran ini akan meluncurkan apps-nya atau aplikasi untuk bank digitalnya. Ini cukup menarik nih untuk BBHI. Jadi boleh nih untuk teman-teman yang memang suka dengan bank-bank digital atau memang sektor digital, ini BBHI salah satunya dari banking, boleh dicermati juga ya. Untuk volume hari ini di bawah rata-rata tentunya, stokastik dan RSI masih di atas 70, ini masih tandanya strong untuk melanjutkan penguatan, ini peluangnya terbuka lebar. Jadi silakan dicermati untuk BBHI. Untuk transaksi asing kita lihat hari ini adanya transaksi sebesar 8,6 miliar, ini cukup tinggi juga ya untuk BBHI, masih dikoleksi juga oleh asing. Broker summary hari ini ada akumulasi ya, dari AZ juga ada akumulasi, kemudian AK juga ada distribusi di sini, tapi juga di sini ada pembelian juga. Nah, untuk BK juga di sini adanya akumulasi ya. Ini pelan-pelan dia mengakumulasi juga dari BK. Jadi silakan dicermati untuk perdagangan hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum punya, silakan sesuaikan dengan strateginya. Kalau memang dia breakout dari 6675 ya, silakan nih esok hari untuk mencicil belinya atau memang untuk ambil ya untuk BBHI juga. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas yaitu dari saham ESA. ESA hari ini adanya technical rebound ya. Hari ini naik sebesar 3,3%. Ini ESA masih dalam downtrend channelnya untuk jangka menengah ya. Teman-teman bisa dilihat ini garis ini menuju ke bawah, kemudian ini menuju ke bawah juga. Ini masih di dalam downtrend channelnya untuk jangka pendeknya. Nah, bagaimana nih strategi untuk ESA? Bagi teman-teman yang hari ini sudah ambil, ya silakan ya untuk di hold terlebih dahulu. Tentu saja kalau memang esok hari masih mengalami penguatan, ya teman-teman boleh hold. Nah, kalau esok hari adanya profit taking ya, ini teman-teman siap untuk profit taking juga boleh saja. Tapi ini secara teknikal ini cukup menarik karena ESA ini berusaha uptrend atau keluar dari ini di bawah garis fraktal bawahnya. Nah, esok hari ini strateginya buy if breakout-nya adalah jika dia keluar dari area 1300 ya, di area sini di garis asa ini ya, di garis fraktal bawah di area sini, kalau dia masuk di area fraktal di area sini, ini teman-teman boleh spekulatif buy. Kalau memang dia masih lanjut penguatan, ini untuk taking profitnya ada di 1540 ya, ini untuk TP pertamanya, dan TP keduanya ada di 1610. Ini kalau teman-teman mau ambil ya. Kalau belum punya ya tunggu saja di area 1300-an. Nah, stokastik dan RSI ini cenderung naik ke atas. Ini tanda-tanda dia ada pembalikan arah dan memang dia menuju untuk garis trennya atau memang naiknya ya. Jadi silakan nih untuk ESA boleh dicermati untuk perdagangan berikutnya. Support dari ESA sendiri ada di mana? Supportnya ada di 1170. Ini sesuai dengan garis trend line. Kalau dia keluar atau memang breakout dari garis trend line nih di area sininya, maka dia akan berpotensi turun kembali ke 975. Jadi tetap strateginya waspada ya, cut loss jika dia turun di area 1170. Kalau memang dia lanjut naik ya silakan teman-teman, strateginya ada dua. Buy if breakout di area 1300 di area sini, atau memang cicil belinya di area 1177 ya, di area sini kalau memang dia kuat ya untuk melanjutkan penguatan. Untuk transaksi asing kita lihat hari ini adanya net sale sebesar 2,9 miliar. Ini untuk ESA, jadi teman-teman jangan terlalu agresif terlebih dahulu ya untuk ESA juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada ZP, AZ, BK, AK. Di sini adanya akumulasi juga dari ZP ya, dilihat di area sini. BK juga adanya akumulasi tentunya, dilihat dari sellernya tidak ada. Jadi silakan boleh cermati ya, ini spekulatif sekali karena memang hari ini ESA ini adanya technical rebound, tentunya ini diharapkan
kalau esok hari melanjutkan kenaikan ini cukup bagus ya untuk ESA. Jadi silakan dicermati untuk ESA nih, peluangnya ini cukup low risk juga. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham BRMS. Ya, BRMS hari ini juga sama mengalami kenaikan sebesar 6,8%. Hari ini dia rebound atau mantul di area support pertamanya ada di 196. Ini low-nya kan di 198 ya, dekat dengan area support yang ada di area sini. Nah, untuk stokastik dan RSI hari ini golden cross, ini cukup menarik ya tentunya. Boleh dicermati untuk perdagangan esok hari. Kalau memang teman-teman sudah punya ini boleh di hold terlebih dahulu. Tentunya saja harus teman-teman juga sesuaikan dengan trading plan. Kalau mau untuk trading cepat ya boleh saja, tapi untuk swing ya ini perlu diperhatikan ya atau dipertimbangkan juga untuk BRMS. Nah, untuk TP pertamanya ada di 222 di area sini. Saran kalau teman-teman belum punya, ini tunggu saja breakout di area 222 di area sini dengan strateginya buy if breakout di area sini ya. Kalau belum punya nih, kalau udah punya ya besok hari boleh diperhatikan nih, hold terlebih dahulu. Nah, untuk strateginya ini belum punya itu beli di area sini di area 222. Kemudian untuk profit takingnya atau TP-nya itu ada di area 242 di area sini. Ini untuk garis trendline terdekat. Dia berusaha nembus terlebih dahulu garis trendline yang ada di area sini. Kalau dia kuat menembus di 242 di area sini, ini bisa melanjutkan penguatannya di 268 sampai di 278 di area sini. Kalau memang dia kuat atau memang dia kembali lagi ke garis trendline yang ada di area sini. Nah, ini silakan dicermati. Untuk stokastik ini golden cross, volume hari ini di bawah rata-rata, kecenderungannya ini memang belum ada volume konfirmasinya ya, tapi candlenya di sini udah ada konfirmasi atau rebound di area sini ya. Silakan dicermati untuk perdagangan berikutnya. Nah, secara asing hari ini kita lihat untuk BRMS hari ini ada net sell sebesar 9,2 miliar. Ini 2 hari mengalami net sell ya, tapi teman-teman tetap ya atur strateginya karena memang ini ada net sell dari asing 2 hari berturut-turut juga. Untuk broker summary hari ini ada YP, MG, AK, OD, juga ini ada akumulasi ya, dari AK juga ini ada distribusi di area sini. Teman-teman harap waspada ya. Ini yang masuk ada MG juga dan ada YP juga ya. Ini retail. Jadi kesimpulannya silakan untuk trading saja untuk BRMS ya. Jangan terlalu agresif tentunya. Kalau memang teman-teman belum punya atau memang teman-teman ingin punya nih, yaitu tunggu saja di area breakoutan di 222 di area sini. Nah, silakan atur strateginya ya, sesuaikan dengan trading plan di area sini, support dan area resisten. Disclaimer on ya, teman-teman. Berikutnya ada saham MTEK. MTEK hari ini mengalami penguatan yaitu sebesar 2,9%. Tutupan closingannya ada di 2.870. Ya, ini MTEK cukup menarik nih sebenarnya pergerakannya karena memang dia masih di area fraktal ya, di area fraktal atau di dalam fraktalnya. Ini masih membentuk namanya sideways atau memang masa konsolidasi. Nah, ini cukup menarik selama dia masih di dalam uptrend channelnya di area sini ya. Ini bisa ditarik garis di area atas, uptrend atas, kemudian ini di area uptrend bawahnya di area sini. Ini cukup menarik sebenarnya untuk pergerakan MTEK-nya. Bisa dilihat nih ya, ini masih di dalam uptrend-nya. Nah, bagaimana nih untuk teman-teman yang memang sudah punya dari modal bawah, silakan hold terlebih dahulu, boleh-boleh saja kalau memang teman-teman punya modal dari bawah. Nah, ini MTEK juga kan ini ada isu ya, atau memang ada nanti nih sempat digadang-gadang ini akan masuk ke indeks MSCI rebalancing yang akan diumumkan tanggal 12 Mei ya, di bulan Mei mendatang. Jadi yang berpotensi ini salah satunya masuk ke dalam MSCI itu adalah MTEK salah satunya. Jadi boleh nih teman-teman ya, kalau mau cicil terlebih dahulu boleh-boleh saja, kumpulin barang terlebih dahulu boleh. Nah, ini yang penting dia masih di dalam area konsolidasi di area sini, teman-teman boleh nyicil beli boleh saja ya, selama dia masih berpotensi naik atau memang dia tidak turun dari area support ya. Supportnya ada di mana? MTEK itu support pertama ada di 2.700 di area sini. Support keduanya ada di 2.570 di area sini. Kalau esok hari ada penguatan kembali, bahkan dia breakout dari fraktal atas di 2.890, ini sangat menarik. Dia bisa melanjutkan potensi penguatan di area
TP pertama di 2990 di area sini sampai di 3000 ya. Ini untuk TP pertamanya. Kalau memang dia dikasih bonus ya ini sampai ke area garis trendline atas di area sini. Di garis trendline atasnya 3170 sampai 3180 di area sini. Kalau memang dia lanjut menguat. Kalau dia breakout di area fraktal atasnya di area sini. Silakan teman-teman dicatat support dan resistennya. Stokastik juga ini masih mengalami penguatan bahkan sudah di atas 70. Ini artinya masih strong untuk melanjutkan penguatannya. Ini peluangnya terbuka lebar. Memang secara inflow dari volume ini masih rendah di area sini ya untuk MTEK. Jadi boleh dicermati saja untuk trading buy saja untuk MTEK. Nah, untuk broker summary hari ini kita lihat MTEK hari ini adanya transaksi yaitu dari asing net buy sebesar 23 miliar. Ini cukup tinggi juga ya untuk MTEK karena dari tanggal berapa nih? Bisa dilihat dari data di sini. Tanggal 17 sampai tanggal 17 bulan Februari sampai tanggal 25 April ini masih diakumulasi oleh asing. Artinya MTEK ini masih cukup menarik secara historinya juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada akumulasi dari CS juga di sini. AK di sini ada distribusi, tapi di sini juga ada pembelian. DX juga sama ya. Seperti ini di sini ada sellernya juga. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan trading plan yaitu support dan area resisten. Kalau belum punya silakan tunggu saja di area 2890 di area sini dia kalau breakout ini cakep ya, jadi cukup menarik. Nah, untuk strategi dari MTEK seperti itu, silakan disesuaikan. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham DOIT. Ya, DOIT hari ini kita lihat ini hari ini minus sebesar 1% ya. Sempat ini mengalami kenaikan tapi tidak kuat dan dia lanjut turun. Nah, DOIT ini bisa dilihat teman-teman ada area support. Nah, area support ini hari ini sempat di pantulan ya di area sini itu di garis 482. Garis 482 ini sebagai area support untuk DOIT sendiri. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari garis trendline di area sini. Nah, garis trendline bawah di area sini ini sebagai area support. Nah, maka dari itu hari ini mantul dia di 482 di area sini. Bisa dilihat ya teman-teman, ini mantul kesentuh. Nah, untuk DOIT sendiri gimana strateginya? Memang secara histori DOIT ini kan memang dari sektor coal juga ya untuk alat beratnya. Tapi bisa kita lihat nih, ini cukup menarik sebenarnya pergerakan komoditas untuk beberapa pekan lagi ya di semester 1 ini masih cukup menarik. Nah, hari ini kan memang komoditas masih mengalami penurunan juga. Karena apa? Karena di Cina ini kan masih lockdown, yaitu pengurangan intensitas dari komoditas batubara terutama juga ini sedikit berkurang juga. Jadi kalau nanti lockdownnya sudah dibuka juga, komoditas kemungkinan juga bisa mengalami kenaikan kembali ya cukup relevan juga ya nanti pergerakannya. Nah, silakan DOIT ini ada di 482. Bagi teman-teman yang belum punya strateginya, kita wait and see. Tunggu area support di area 482. Selama dia tidak jebol di area support di area 482, ini teman-teman boleh watchlist terlebih dahulu ya untuk esok hari. Nah, untuk resistennya ada di mana? Resisten DOIT ada di TP 600. Ini untuk TP pertamanya sampai di TP keduanya di 645. Volume transaksi di bawah rata-rata memang ya hari ini. Stokastik dan RSI ini sudah jenuh jual. Artinya ini teman-teman boleh watchlist nih untuk beberapa hari ke depan ya. Yang penting dia tidak turun di area 482 ini sebagai area support kuat juga. Nah, untuk strategi DOIT seperti itu. Untuk asing gimana nih hari ini? Ya, asing mengalami hari ini untuk DOIT itu adanya net sell sebesar 3,1 ya. Ini untuk DOIT. Dan untuk broker summary hari ini ada YP, CC, AK, kemudian PD juga, ada MG juga. Ya, ini untuk tradingan saja, untuk jangka pendek ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan, tunggu di area bawah di area sini. Dan kalau ada technical rebound dengan candle hijau disertai volume juga, ya teman-teman boleh spekulatif buy. Itu strateginya untuk DOIT. Jadi jangan langsung agresif ya untuk DOIT juga.